Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di KL Podcast. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Ahmad Firdaus di acara KL Podcast. KL Podcast episode kali ini, kami dari P2M jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 akan membahas mengenai sanitasi sehat untuk masa depan tanpa stunting. Pastinya teman-teman semua udah pada nggak sabar nih ya untuk mendengarkan KL Podcast pada hari ini. Nah, pada episode kali ini kita mengundang Kak Sevina Sevelia selaku mahasiswa angkatan 2021 di jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 yang akan menjadi narasumber pada episode kali ini. Halo Kak, selamat siang. Halo sayang. Boleh disapa dulu nih Kak teman-teman pendengar setia KL Podcast. Halo semuanya, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik, lagi hektik juga sama PKL, tapi overall good semua. Oh ya Kak, kakak kan udah mulai magang atau PKL nih ya. Mungkin boleh nih diceritakan secara singkat Kak Sevina, udah ada kegiatan apa saja di magang? Sejauh ini kan karena baru mulai 2 minggu yang lalu, jadi kita masih di pelabuhan sih, di KKP gitu. Masih sibuk di Wilker masing-masing, tapi abis ini udah ganti wilayah sih, tapi udah ganti lokus. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak, karena udah mau menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk hadir dari KL Podcast pada episode kali ini. Mungkin saya akan baca latar belakangnya. Pada tahun 2024, prevalensi stunting di Indonesia masih berada di kisaran 21 sampai 6% dengan wilayah-wilayah tentu mencatat angka yang lebih tinggi. Sanitasi yang buruk menjadi salah satu penyebab utama karena berkontribusi pada penyebaran penyakit yang menghambat penyerapan gizi anak. Melalui podcast ini, kita akan membahas bagaimana sanitasi sehat dapat menjadi solusi utama untuk mengurangi angka stunting, serta upaya yang diperlukan untuk mewujudkan masa depan yang lebih sehat dan stunting di Indonesia. Bagaimana sih Kak menurut sudut pandang Kakak sebagai calon tenaga sanitarian terkait masalah stunting yang terjadi akibat sanitasi yang buruk? Oke. Dulu ya, aku melihat kalau stunting itu salah satu masalah kesehatan di Indonesia yang persoalannya itu disebabkan oleh sudah mampu atau belum mampu orang tua itu memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang pada anak-anak mereka terhitung sejak 1000 hari kehidupan pertama mereka gitu. Tapi ketika aku internship lalu harus terlibat di pembuatan modul, saat itu bahas stunting juga, dan itu waktu itu keterkaitannya sama masalah lingkungannya polusi udara karena waktu itu 2023 lagi isunya hype banget. Ternyata aku dapat banyak insight kalau isu stunting ini tuh masalahnya sangat kompleks dan kondisi lingkungan itu memberikan pengaruh yang besar terhadap potensi anak mengidap stunting atau tidak gitu. Karena gini, misalnya ketika anak itu tinggal di suatu lingkungan yang hygiene atau sanitasinya buruk, itu kan tentu mempengaruhi kondisi kesehatannya dia. Apalagi kita tahu kalau anak-anak itu kekebalan tubuhnya, sistem imunitasnya itu belum sempurna. Jadi mereka tuh rentan banget sama yang namanya kena infeksi gitu. Misalnya kalau kondisi lingkungannya atau misalnya polusi udaranya lagi jelek gitu kan, banyak tuh waktu itu anak-anak yang kena ISPA, batuk pilek. Nah ketika mereka sakit, nafsu makan mereka kan menurun, artinya asupan gizi dan nutrisi yang diterima anak ketika anak itu mengalami masalah kesehatan itu juga berkurang. Nah itu yang bisa menyebabkan potensi stunting. Tapi masalah kesehatan yang disebabkan oleh risiko lingkungan ini nggak hanya mengancam anak ketika dia fase toddler aja, tapi sejak dia ada di dalam perut ibunya gitu. Dia bisa dibayangin misalnya ketika ibu hamil itu tinggal di lingkungan yang kurang sehat baik dari hygiene dan sanitasinya, dia tinggal di lingkungan yang orang-orangnya banyak perokok di situ, tentu kan itu mempengaruhi kesehatan ibu dan janinnya gitu. Jadi intinya adalah masalah stunting ini nggak hanya masalah asupan gizi gitu, tapi lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang. Jadi percuma misalnya orang tua itu udah memenuhi gizinya yang banyak makanan yang bergizi, tapi kondisi lingkungannya buruk gitu, itu sama aja bohong gitu. Baik. Apa saja faktor-faktor utama yang menurut Kak Sevina berperan dalam menjaga dan meningkatkan sanitasi di suatu wilayah, khususnya di daerah yang tingkat stuntingnya masih tinggi? Oke. Aku mau clarify kalau misalnya aku dapat
materi di kelas dari salah satu dosenku, kalau misalnya stunting itu kan berpotensi besar untuk anak-anak yang tinggal di daerah 3T, yang daerah-daerah terpelosok gitu, yang dimana akses ekonomi, kesehatan, pendidikan itu tuh kecil gitu ya kan. Mereka rentan terhadap stunting. Tapi nggak hanya itu ternyata. Stunting itu nggak hanya mengancam anak-anak yang lahir dari keluarga sosioekonomik middle to lower, tapi middle to upper juga bisa. Misalnya gini, anak-anak orang kaya yang tinggal di apartemen, terus dia tinggal di perkotaan, terus kondisi udaranya buruk, itu sama aja dong. Itu bisa berpotensi mengidap stunting. Jadi kalau faktor-faktor apa saja yang bisa menangani menurutku adalah yang pertama akses untuk sanitasi yang baik, termasuk itu meliputi bagaimana memperoleh air yang baik kualitasnya, udara yang baik kualitasnya, pangan yang aman, lalu juga infrastrukturnya. Jadi misalnya airnya udah bersih tapi sistem perpipaannya kotor kan sama aja, atau punya jamban tapi nggak punya spare tank juga sama aja gitu kan. Lalu selanjutnya ada kesadaran masyarakat, pendidikan juga, karena segala sesuatu tuh dimulai dari individunya gitu. Kalau individunya mau, ya artinya kan akan ada tindakan-tindakan, jadi small action big impact gitu. Lalu selanjutnya ada kebijakan. Jadi policy yang dibuat oleh pemerintah itu tuh kan mempengaruhi segala bentuk anggaran, lalu juga nanti infrastrukturnya bagaimana, lalu juga pengolahannya bagaimana, lalu juga bagaimana memberikan edukasi. Nah, kebijakan ini juga nggak bisa berjalan sendiri tanpa partisipasi publik. Partisipasi publik ini diantaranya dari masyarakat, LSM atau NGO, filantropi, jadi itu mempengaruhi satu sama lain. Lalu juga ada dari faktor lingkungan sendiri, perubahan iklim kayak El Nino La Nina itu mempengaruhi suhu, kelembapan, yang mempengaruhi media-media lingkungan lainnya. Lalu antara musim hujan atau musim kemarau itu kan mempengaruhi perkembangan faktor kayak nyamuk ya kan. Jadi itu juga menjadi faktor seperti itu. Jadi faktor yang udah disebutin tadi Kak, ada tantangan terbesar apa yang sering dihadapi dalam upaya meningkatkan sanitasi di wilayah-wilayah dengan angka stunting tinggi, dan bagaimana cara kita mengatasinya? Oke, menurutku faktor yang menjadi tantangan itu adalah sebenarnya faktor-faktor yang tadi aku sebutin gitu. Jadi faktor-faktor yang tadi aku sebutin itu tergantung bagaimana implementasinya. Kalau ke arahnya positif itu bisa jadi faktor keberhasilan. Tapi kalau implementasinya ke arah yang buruk negatif, ya bisa jadi ini adalah faktor resikonya gitu. Jadi tantangan juga bagi kita. Misalnya ketika kita kesulitan untuk mendapatkan akses sanitasi yang baik gitu. Misalnya kita udah punya kesadaran untuk kalau sebelum makan itu cuci tangan, tapi kalau aksesnya kita untuk mendapat air bersih susah atau fasilitasnya juga nggak ada, itu kan nggak bisa gitu. Lalu juga kebijakan dari pemerintah itu sendiri gitu. Lalu juga misalnya kondisi lingkungan yang buruk. Jadi segala yang faktor-faktor yang tadi aku sebutkan, bagaimana implementasinya itu sendiri gitu, itu bisa menjadi tantangan juga bagi kita. Atau misalnya media lingkungannya udah bersih tapi infrastruktur juga udah ada gitu, tapi masyarakatnya nggak sadar, nggak aware gitu, nggak peduli, ya percuma gitu. Tenaga sanitarian edukasi, lalu juga di pemerintah ngasih sarana-sarana untuk sanitasi, tapi nggak ada yang mau rawat gitu, terbengkalai juga gitu. Jadi bisa jadi tantangan, bisa juga jadi peluang untuk kita mengentaskan stunting di Indonesia. Baik. Apakah menurut Kak Sevina melihat ada inovasi atau teknologi baru yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan sanitasi dan mencegah stunting di Indonesia? Oke, kalau inovasi sebenarnya udah banyak banget, dan mungkin kalau untuk kita yang di perkotaan gitu udah familiar banget. Misalnya kalau untuk air deh gitu, udah banyak banget filter yang beredar gitu di masyarakat. Jadi nggak cuma skala perusahaan, skala industri aja yang bisa pakai. Mungkin ibu-ibu rumah tangga yang ngerasa, air pumpnya kurang bagus nih, tinggal pasang filter di itunya mereka. Atau misalnya kualitas udaranya kurang bagus, kan banyak tuh yang pasang air purifier, atau kelembapan udaranya kayaknya nggak bagus deh, pasang air humidifier kayak gitu-gitu. Sebenarnya udah banyak kalau untuk teknologi ya kan. Tapi masalahnya adalah teknologi-teknologi ini belum bisa dirasakan oleh daerah-daerah yang memang aksesnya ya daerah-daerah 3T itu, dan karena budget juga kan tentunya kalau untuk mendapatkan teknologi itu. Jadi memang menurutku belum seluruh wilayah Indonesia itu bisa merasakan inovasi ini, karena inovasi ini kan juga membantu untuk menunjang kita memperbaiki sarana sanitasi kita kan gitu, atau menjadikan itu lebih baik gitu, seperti itu. Baik. Apakah saat ini ada program intervensi spesifik dari pemerintah atau organisasi kesehatan yang sedang dirancang atau sudah berjalan untuk
menangani masalah sanitasi buruk dan stunting? Jika ada, bisakah Sevina jelaskan lebih lanjut mengenai program tersebut? Oke, kalau program-program sebenarnya pemerintah itu sudah cukup concern dengan isu stunting karena masuk dalam program utama juga, dan targetnya kan di 2024 ini prevalensi stunting itu turun jadi 14% gitu. Cuman saat ini juga kan masih di angka 21% kan tadi. Pemerintah tuh dari beberapa kementerian juga punya program yang mencanangkan stunting, lalu juga filantropi juga bekerja sama dengan pemerintah untuk mengentaskan stunting. Mungkin kalau di Kementerian Kesehatan, karena kita dari Kemenkes juga, yang paling sering kita dengar mungkin Germas itu kan ada edukasi publik soal bagaimana mengkampanyekan pola hidup sehat, lalu sanitasi yang baik bagaimana gitu kan ke masyarakat sekitar. Lalu juga ada pilar STBM. Nah, di dalam pilar STBM ada stok BABS kayak gitu, ada banyak programnya pengolahan sampah di pilar STBM juga ada. Jadi bagaimana membentuk satu kebiasaan, membangun kebiasaan di masyarakat untuk sadar dan peduli gitu. Jadi setelah diberi edukasi mereka bisa mandiri, bisa berkelanjutan gitu. Lalu untuk tingkat globalnya, tingkat dunianya kan ada SDGs. Di salah satu poin SDGs itu ada soal mendapat akses air bersih dan sanitasi yang layak gitu. Nah, ini kan diimplementasikan di beberapa program-program pemerintah yang tadi aku sebutin. Sebenarnya banyak juga di luar program dari Kemenkes itu gitu. Itu aja sih. Baik. Ya, di sini saya akan membaca kesimpulan. Sanitasi buruk berkontribusi signifikan terhadap stunting karena menyebabkan infeksi berulang dan kurangnya penyerapan nutrisi. Masyarakat sering meremehkan pentingnya sanitasi, terutama di daerah dengan angka stunting tinggi. Edukasi, akses air bersih, dan infrastruktur. Sanitasi adalah faktor penting dalam meningkatkan sanitasi. Tantangan terbesar meliputi keterbatasan sumber daya dan resistensi budaya. Inovasi seperti teknologi pengolahan air dan aplikasi pemantauan sanitasi bisa membantu program pemerintah seperti STBM, dan kolaborasi dengan organisasi kesehatan sudah berjalan untuk mengatasi masalah ini. Oke, aku juga mau nambahin dikit boleh? Boleh. Jadi aku juga mau kasih tahu kalau misalnya dampak stunting itu sifatnya transgenerasional. Jadi saat itu aku ikut di komitenya Kemenkes di Direktorat Penyihatan Lingkungannya. Saat itu ada keterkaitan juga dengan stunting. Jadi sebenarnya berdasarkan riset, kondisi anak yang lahir dari ibu yang itu perokok aktif atau pasif itu tuh memiliki ukuran lingkar kepala yang lebih kecil dibandingkan anak yang lahir dari ibu dengan kondisi tidak merokok atau tidak menjadi perokok pasif. Dan ketika anak itu lahir kan dia memiliki lingkar kepala yang lebih kecil atau ukuran tubuh yang lebih pendek ya kan. Nah, sifat gennya ini bisa diturunkan ke anak-anak mereka ketika mereka dewasa gitu, karena sifatnya transgenerasional gitu. Karena sifat gen ini kan masih diturunkan dari orang tua ke anak ya kan. Nah, makanya dampak stunting itu sebesar itu. Lalu juga stunting itu menyebabkan turunnya kemampuan kognitif anak dan IQ-nya. Jadi kita kan 2045 mau Indonesia emas nih, jangan sampai jadi Indonesia cemas karena kualitas SDM-nya kurang bagus gitu. Jadi percuma dapat bonus demografi tapi SDM-nya ya begitu lah ya kan. Jadi apakah kita mampu bersaing di pasar global juga nggak tahu gitu. Sudah gitu orang-orang yang mengidap stunting ini rentan banget terhadap penyakit-penyakit degeneratif kayak kanker, diabetes. Dan bayangin kalau mereka-mereka yang sakit itu ternyata menggunakan BPJS. BPJS itu kan disubsidi sama negara. Artinya negara itu dibebani hidden cost yang besar secara tidak langsung oleh stunting kayak gitu. Jadi emang kita harus melek, harus concern. Jadi nggak cuman masalah ini salah pemerintah, ini salah orang tua, ini tanggung jawab siapa gitu. Jadi kita dimulai dari kita gitu. Baik, Kak. Nah, tidak terasa nih teman-teman, kita sudah tiba pada pengunjung KL Podcast episode kali ini. Mungkin kita akhiri KL Podcast episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa menambahkan pengetahuan kalian sekaligus menambah ilmu dan juga informasi untuk teman-teman semuanya nih. Saya Daus, pamit undur diri. Sampai jumpa di KL Podcast episode selanjutnya.